ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ولقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أما بعد أيها الناس اتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. Kemarin sudah kita bicarakan surah Ali Imran ya, yaitu ayat 104 sampai dengan 106 yang merupakan sebagian dari ayat-ayat Al-Quran yang penting untuk diketahui oleh umat ini, terutama bagi mereka-mereka yang tidak ada waktu atau kesempatan untuk mengaji, datang ke tempat-tempat majelis taklim seperti tempat ini ya. Mudah-mudahan pesan-pesan ini bisa sampai kepada mereka karena sudah disebarkan melalui YouTube ya. Dan kemarin kita membicarakan ayat ini, yang isi dari 3 ayat yang dibicarakan kemarin adalah ayat 104 ini ayat yang menyuruh kita, Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita umat Nabi Muhammad SAW untuk menjadi jama'atun ya, ummatun, sekelompok orang, jamaah yang mau melakukan kegiatan dalam hidupnya, yad'una ilal khair, mengajak manusia kepada Islam, kepada al-Islam. Satu tafsirnya. Yang kedua, mengajak manusia mengikuti Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Atau yang ketiga, tafsir mengajak manusia kepada kebaikan adalah mengajak manusia kepada syariat Islam. Sama saja semuanya itu. Syariat Islam dia syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Syariat Islam itu ya agama Allah itu, al-Islam. Jadi orang Islam tidak boleh alergi kepada syariat Islam, tidak boleh menolak syariat Islam. Kalau menolak kafir, kafir ngenggon kata orang Solo. Kafir saat itu juga. Begitu saudara menolak syariat Islam diterapkan, nah, saudara sudah termasuk orang kafir. Walaupun saudara Muslim, mengakunya Muslim, tapi di hadapan Allah kafir itu sudah. Ya, jangan sampai. Walaupun negara kita bukan negara Islam, kita ini orang Islam. Di negara ini kita diberi kebebasan untuk menjalankan syariat Islam menurut undang-undang dasar negara ini ya. Yaitu urusan pemerintah ngurusi rakyatnya. Pemerintah itu jangan ngikuti urusan agama sudah. Orang mudeng agama gitu. Enggak ngerti agama, enggak usah ikut-ikut ngurusin agama. Ya, menteri agamanya aja enggak boleh kok ngurusin umat ini ya, kecuali dia jadi orang menteri agama kita, orang yang paham Al-Quran, paham hadis, hafal Al-Quran 30 juz, hafal 100.000 hadis, nah boleh dia ngatur. Kalau enggak ya itu lagi ribut, itu kuota haji diturunkan, habis itu apalagi itu apa kemarin minta tambahan dana haji berapa triliun itu.
Nah, wis kono karepmu itu. Ya, itu bukan urusan saya. Karena saya urusannya mengaji, mengajak saudara ngaji sama-sama. Untuk apa? Untuk tahu tentang Islam, kemudian kita jalani hidup kita ini dengan Islam sampai mati. Nah, gitu ya. Nanti kalau sudah mati, kita ketemu Bunda nanti di alam barzah sana. Ya. Saudara sekalian, ayat yang pertama menyuruh kita ini menyuruh kita mengajak manusia kepada Islam, kepada mengikuti Al-Quran dan Sunnah, mengikuti syariat Islam. Dan yang berikutnya kita diajari, diperintah oleh Allah oleh ayat ini supaya amar ma'ruf, mengajak manusia kepada yang baik, yang dikenal baik dalam ajaran Islam, dan mencegah nahi mungkar, mencegah manusia dari perbuatan yang mungkar, perbuatan yang tidak dikenal dalam ajaran Islam. Kalau itu kita jalani, kata Allah, wa ulaika humul muflihun, dan mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Wah, ini tafsirnya banyak ini. Al-muflihun itu ada yang bilang tafsir yang mengatakan bahwa al-muflihun adalah orang yang selamat dari neraka, masuk surga. Ya, al-muflihun adalah para ulama. Para ulama itu orang-orang yang beruntung mereka. Karena mereka dimuliakan oleh Allah. Kenapa mereka dimuliakan oleh Allah? Karena mereka memuliakan Allah. Ya. Kemudian yang berikutnya al-mujahidun, orang-orang yang berjihad, yang berjuang, bersungguh-sungguh dalam hidup ini, bisa menjalani hidup dengan Islam, dengan aturan Islam dan sebagainya. Banyak tafsirnya ini ya. Kemudian yang berikutnya, kita dilarang oleh Allah bercerai-berai, berpecah belah. Orang umat Islam jangan berpecah belah. 2024 bersatu. Nah, nanti semua umat memilih pemimpin yang lebih baik dari yang ada sekarang ini. Ya, jauh lebih baik dari yang ada sekarang ini. Ya, siapa dia? Mudah-mudahan Allah memberikan kita pemimpin yang lebih amanah daripada yang sekarang ada ini, dan lebih mengutamakan urusan rakyatnya daripada urusan kelompoknya, golongannya, dan yang orang-orang yang memenangkan dia menjadi presiden. Jadi begitu. Ya, kita dilarang oleh Allah bercerai-berai, berpecah belah. Jadi jangan bercerai, jangan mau dipecah-pecah. Yang ketiga, yang kedua kita dilarang oleh Allah berselisih. Ya, jangan menjadi seperti orang-orang Yahudi, bercerai-berai tapi harusnya bersatu, dan berselisih perkara-perkara yang tidak perlu diperselisihkan. Jangan. Ya, mimba dimaja'ahumul bayinat, sesudah datang penjelasan. Saya kemarin ada salah ngomong ya. Saya bilang al-bayinat ini tamyiz ya dari ma, padahal ini ada yang bilang ini mausul, silah mausul. Jadi ma jaa silah mausul silah gitu ya. Ada yang bilang ma ini al-bayin adalah masdar muawwal. Saya salah ngomong kemarin. Saya cabut omongan saya kemarin. Jadi begitulah, ini dari segi i'rabnya. Bagi saudara yang belum belajar bahasa Arab sampai ke tahap itu ya susah. Ya udah enggak apa-apa. Yang penting saudara tahu bahwa ayat ini melarang kita menjadi muslimin yang berpecah belah. Kalau ada muslim berpecah belah, kita jangan ikut-ikutan. Kita maunya ayo kita sama-sama muslim, kita berbeda madhab, kita berbeda guru ngajinya, berbeda ulamanya yang kita ikuti, tapi kita harus mau bersatu gitu ya. Dan jangan berselisih. Kenapa? Karena kalau kita lakukan itu, Allah bilang wa ulaika lahum adzabun adzim, dan mereka yang berselisih, yang bercerai-berai, ya, sudah datang penjelasan dari Allah dan Rasulnya, mereka itulah lahum, untuk mereka adzabun adzim, azab yang pedih. Kapan mereka akan mendapat azab yang pedih? Di ayat berikutnya disebutkan, mereka yang berpecah belah, memecah belah Islam menjadi bercerai-berai, berpecah belah menjadi berfirqah-firqah, tidak mau berjamaah, maka mereka akan mendapat azab yang pedih. Walaupun mereka sehari-hari sholat 5 waktu, walaupun mereka sudah pergi haji, walaupun mereka sering umroh, masuk neraka dulu baru masuk surga. Kalau sampai mau masuk neraka dulu baru masuk surga, ya silakan sudah. Nabi Muhammad SAW mengajar kita, jangan sampai kita mampir ke neraka sebentar aja, jangan, lewat aja, dan nanti kita semua akan lewat di atas api neraka, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ya, Nabi mengatakan ayat Al-Qur'an mengatakan tidak seorang pun dari manusia ini minkum illa wariduha. Tidak ada seorang pun dari kalian ini kecuali akan mendatangi neraka. Datang ke pinggir neraka. Ngeri. Terus disuruh lewat di atas jurang neraka, di atasnya api neraka. Nah, disitulah nanti Nabi Muhammad SAW berdoa, Allahumma sallim, Allahumma sallim, Allahumma sallim. Ya Allah, selamatkanlah kami, selamatkanlah aku dan umatku ya Allah. Itu Nabi kita tuh mendoakan kita nanti di sana. Tapi untuk bisa didoakan Nabi di dalam hidup ini kita harus membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kapan mereka akan mendapat adab yang pedih? Yauma tabyaddu wujuh, yaitu pada hari di mana tabyaddu wujuhun akan menjadi putih wajah-wajah manusia, wa taswaddu wujuhun, dan akan menjadi hitam wajah-wajah manusia. Jadi wajah manusia akan ada yang berubah menjadi hitam, ada yang berubah menjadi putih berseri-seri. Allah menyatakan fa ammal ladzina swaddat wujuhum, maka adapun orang-orang yang menjadi hitam wajah-wajah mereka, siapa manusia yang nanti di akhirat wajahnya akan berubah menjadi hitam, walaupun di dunianya ini wajahnya putih bersih, sering ke salon, ya, dikasih putih-putih biar cantik, biar ganteng. Karena salonnya ada salon pria, ada salon wanita kan? Ya, dipelihara wajahnya selalu putih. Enggak putih dikasih putih-putih gitu, ya. Tapi nanti di akhirat berubah menjadi hitam kalau dia kafir. Kalau enggak kafir ya tetap putih. Di dunianya wajahnya putih, cantik, ya, ganteng. Di akhirat putih berseri-seri juga. Ya, siapa yang wajahnya menjadi hitam? Allah berfirman, akafartum ba'da imanikum, apakah kalian kafir sesudah iman kalian? Artinya wajah manusia yang akan menjadi hitam nanti di akhirat sana, walaupun di dunianya wajahnya putih bersih, kulitnya putih, tapi wajahnya hitam nanti di sana, karena mereka kafir sesudah iman. Sudah bagus-bagus iman, lalu bosan jadi orang iman, balik jadi orang kafir, alias orang munafik. Kepada mereka Allah menyatakan fadzukul adzaba, maka rasakanlah oleh kalian semua azab itu, bima kuntum takfurun, dengan sebab kalian adalah orang-orang yang kafir, takfuruna, karena kalian kafir waktu di dunia. Nah, tafsir ayat ini oleh ulama diterangkan seperti ini, ya. Jadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh, fa ammal ladzina aswaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadzukul azaba bima kuntum takfurun. Yauma, pada hari, tabyaddu, akan menjadi putih, wujuhun, wajah-wajah manusia, wa taswaddu, dan akan menjadi hitam, akan menghitam, wujuhun, wajah-wajah manusia. Hari apa itu yang wajah manusia akan menjadi hitam dan putih? Yaitu yaumal kiamah, di hari kiamat nanti. Pada hari kiamat nanti, hina, ketika itu, tabyaddu, akan menjadi putihlah, wujuhun, wajah-wajah manusia. Siapa itu wajah-wajah manusia akan menjadi putih di akhirat sana nanti? Padahal waktu di dunia wajahnya hitam kelam seperti orang-orang negro. Tapi di akhirat wajahnya menjadi putih, berseri-berseri, bersinar. Wajah siapa itu? Wujuhu, itu adalah wajah-wajahnya ahli sunnati wal jamaah, wajah-wajah orang-orang ahlus sunnah wal jamaah. Itu keterangannya, tafsirnya dari tafsir Ibnu Katsir. Jadi wajah-wajahnya orang-orang ahlus sunnah wal jamaah nanti di akhirat menjadi putih. Makanya kita di dunia ini berusaha menjadi kelompok ahlus sunnah wal jamaah. Nah, semua orang yang ada ini mengaku ahlus sunnah wal jamaah. Orang salafi mengatakan kami ahlus sunnah wal jamaah, ya. Orang-orang NU juga kami ahlus sunnah wal jamaah.
Orang Muhammadiyah aku belum dengar. Berdiam aja. Orang-orang Muhammadiyah enggak ada ustaz-ustaznya atau kiai-kiainya yang mengatakan, belum pernah dengar atau belum lihat di internet, di YouTube yang mengatakan seperti itu. Ya. Nah, kalau cuma ngomong aja gampang. Saya juga bisa ngomong, saya Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi apakah betul saya Ahlussunnah wal Jamaah? Nanti di akhirat baru ketahuan kita. Mengakunya bisa saja, tapi betulkah itu? Nanti di akhirat Allah akan menunjukkan pada diri kita dan kepada semua manusia. Jadi wajah Ahlussunnah wal Jamaah itu wa taswaddu, dan akan menjadi hitam wajah manusia. Siapa? Wajah siapa yang akan menghitam? Wujuhu ahlil bid'ati wal furqati. Wajah orang-orang yang ahlul bid'ah dan ahlul firqah. Orang-orang yang suka kepada bid'ah dan suka kepada firqah, kepada perpecahan. Makanya kita jangan berpecah. Ya, ngatur umat Islam se-Indonesia supaya jangan pecah belah itu setengah mati susahnya itu, Pak. Jangankan se-Indonesia, se-masjid ini aja loh. Mengatur supaya kita ini berjamaah, bersatu, berjamaah. Ya, jangan berpecah belah, itu kadang-kadang susah juga kok. Padahal cuma se-masjid loh ini. Udahlah, kamu jangan berkelahi, jangan bertengkar. Kita ini sama-sama jamaah masjid ini, Masjid Nurul Hidayah. Udah jangan berpecah belah lah, jangan berseteru, jangan berselisih, jangan berkelahi, jangan bertengkar. Enggak penting itu bertengkar itu. Yang penting kita berjamaah, rukun, bersatu, padu, seia sekata, setujuan. Tujuan kita apa sih hidup ini? Mencari ridho Allah dan masuk surga. Mendapatkan rahmat Allah untuk kemudian mendapatkan ridho Allah dan kemudian Allah memasukkan kita ke dalam surga. Jadi tujuan hidup ini sebetulnya sederhana aja. Islam itu ajarannya sederhana, mengajari umat manusia ini bisa masuk surga. Dan untuk masuk surga juga gampang teorinya. Teorinya gampang. Teorinya taat kepada Allah, taat pada Rasul, udah itu Allah sendiri yang bilang. Di ayat yang kemarin sore maghrib kemarin ya, atau maghrib yang kemarinnya lagi dibaca oleh Mas Yogi. Mas Yogi membaca awal surat An-Nisa itu, ruku yang kedua, ketiga. Itu di belakang nanti ada ayat yang berbunyi, ini saya tunjukkan ayatnya biar supaya lebih berkesan dalam hati kita. Surat An-Nisa di ayat 13 dan 14. Nah ini. Setelah Allah berbicara tentang harta warisan. Surat An-Nisa itu berbicara tentang manusia disuruh bertakwa dan disuruh menjaga tali silaturahmi. Jangan putus silaturahmi kita. Ya, sama-sama, apalagi sama-sama satu jamaah begini, jangan. Beda jamaah, beda ini masjid, jamaah Masjid Nurul Hidayah, jamaah Masjid Nurul Iman misalnya itu pun enggak boleh kok putus silaturahminya. Apalagi satu jamaah di dalam satu masjid yang sama. Jangan sampai putus. Ya, setelah Allah bicara tentang bertakwa dan menjaga silaturahmi, Allah bicara tentang pernikahan. Kemudian Allah bicara tentang harta warisan. Nah, setelah Allah bicara tentang harta warisan, di belakang ayat itu, ayat tentang warisan, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tilka hududullah wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Ini janji Allah ini. Allah berfirman, dan ini termasuk ayat yang akan kita bicarakan juga nanti pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Ayat-ayat yang penting untuk segera diketahui oleh umat ini. Apa itu? Ayat ini. Tilka itulah apa? Itulah aturan tentang pembagian harta warisan yang Allah ajarkan kepada manusia. Tilka itulah hududullahi, batas-batas Allah yang harus kamu taati dalam membagi harta warisan. Ikutilah cara membagi harta warisan dalam Al-Quran ini. Jangan mengikuti aturan yang lain,
termasuk aturan pembagian harta warisan menurut pengadilan negeri. Nggak boleh kita ikuti itu. Orang lain silahkan, tapi orang Islam jangan. Ya, ada aturannya sendiri. Syariat Islam sendiri. Ya. Itulah batas-batas Allah yang harus kalian jaga. Wa may yuti'illah, dan siapa saja yang selalu taat kepada Allah wa rasulahu, dan kepada rasulnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi kata Allah, siapa saja yang dia selalu taat kepada Allah dan rasulnya, yudkhilhu, dia Allah akan memasukkan dia. Dia siapa? Dia yang taat kepada Allah dan rasulnya tadi. Allah sendiri yang akan memasukkannya ke dalam jannatin tajri min tahtihal anhar, ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Surga yang mengalir di bawah tempat-tempat tinggal yang ada di surga sana, sungai-sungai surga. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Wadzalika, dan itulah masuknya orang ke dalam surga, itulah al-fauzul azim, kemenangan yang besar. Jadi untuk masuk surga gampang. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, selesai sudah. Nah, untuk bisa taat kepada Allah, kita harus ngerti isi Al-Qur'an. Karena apa yang diperintahkan oleh Allah ada dalam Al-Qur'an, apa yang dilarang oleh Allah ada dalam Al-Qur'an. Apa yang Allah suruh kita jalani dalam hidup ini ada semuanya dalam Al-Qur'an. Dan untuk bisa taat kepada Rasul, kita harus belajar hadis. Nah, pelajaran hadis, insya Allah nanti kita mulai hari Rabu yang akan datang ini. Sudah lama libur kita, hari Rabu yang akan datang, insya Allah kita belajar lagi. Ibu-ibu itu yang sore, ya. Jadi masuknya manusia ke dalam surga itulah kemenangan yang besar. Sebaliknya kata Allah, wa may ya'sillaha wa rasulah wa yata'adda hududah yudkhilhu naran khalidan fiha walahu adzabun muhin. Ini kebalikannya. Waman, dan siapa saja dan barang siapa yang ya'sillaha, dia selalu maksiat kepada Allah, mendurhakai Allah, menentang Allah, membangkang kepada Allah, wa rasulahu, dan kepada rasulnya, menentang Rasulullah, membantah Rasulullah, ya, menyelisihi ajaran Rasulullah, wa yata'adda, dan dia menerjang hududahu, batas-batasnya, batas-batas Allah tentang pembagian warisan. Kalau kamu terjang itu, kamu membagi harta warisan tidak sesuai dengan apa yang Allah ajarkan ini, yudkhil hunaron, dia Allah akan memasukkan dia siapa? Dia yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya ini tadi. Allah akan memasukkan dia naron, ke dalam neraka. Dan lebih mengerikan lagi di belakangnya Allah mengatakan, Allah berfirman, khalidan, dia orang yang kekal, fiha, di dalamnya, di dalam neraka, walahu, dan untuk dia azabum muhin, azab yang menghinakan, azab yang hina. Jadi akan masuk neraka, Pak. Jangan main-main nih soal pembagian harta warisan. Ya. Nah, lalu kita kembali ke sini tadi. Nah, jadi wajah-wajah manusia yang akan menghitam nanti di akhirat adalah wajah-wajah ahlul bid'ah, pemilik atau pelaku bid'ah, wal furqah, dan pelaku perpecahan, yang enggak mau bersatu, maunya berpecah belah, masuk neraka dia. Hitam wajahnya. Qalahu, yang mengatakan tafsir ini Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, adalah ahli tafsir sahabat Nabi Ibnu Abbas. Nah, Allah sendiri berfirman, fa ammal ladzina swaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum. Fa amma, maka adapun alladzina, orang-orang yang iswaddat, menjadi hitam, menghitam, wujuhuhum, wajah-wajah mereka, akafartum, apakah kalian kafir, ba'da imanikum, sesudah iman kalian. Nah, ini
Ya, di dalam tafsir kita buka salah satu tafsir ya yang sederhana, tafsir Jalalain misalnya ya, tentang surat Ali Imran ayat 106 tadi ya, 106, tapi tafsir yang kecil, tafsir Jalalain ini tafsirnya kesukaannya Gus Baha ini. Gus Baha kalau ngajarin tafsir beliau bacakan ini tafsir Jalalain ini, mana ini tafsir, nah ini dia. Ini yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh, pada hari akan menjadi putih wajah-wajah manusia dan akan menjadi hitam wajah-wajah manusia, yaitu yaumal qiyamah, sama dengan tafsir Ibnu Katsir, hari kiamat nanti. Fa ammal ladzina aswaddat wujuhum, maka adapun orang-orang yang menjadi hitam wajah mereka, wajah siapa yang menghitam? Wahum, dan mereka yang wajahnya menghitam atau menjadi hitam di akhirat nanti, di hari kiamat nanti adalah al-kafirun, wajahnya orang-orang kafir. Itu satu tafsir Jalalain ini. Nanti tafsir yang lain ditambah al-kafirun wal munafikun, wajah orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Nah, di sini kemudian tafsir Jalalain mengatakan fayul kauna, maka mereka akan dilemparkan finnar, ke dalam neraka, wajahnya menghitam lalu akan dilemparkan ke dalam neraka. Wa yuqalu lahum, dan di neraka nanti akan dikatakan kepada mereka, malaikat penjaga neraka akan berkata, taubihon, mengolok-olok, mengejek. Malaikat penjaga neraka mengejek, hei kamu orang Islam kok bisa masuk neraka nih? Gimana ini? Kamu dulu kan di dunia kamu suka sholat, kamu suka jamaah juga ke masjid, suka sholat Jumat juga, pergi haji juga pernah kamu, umrah juga pernah, kok kamu bisa masuk neraka nih? Gimana sih? Akafartum ba'da imanikum, apakah dulu kalian waktu di dunia menjadi kafir sesudah iman kalian? Itu pertanyaan malaikat kepada mereka. Yauma akhdil mitsaq. Ada sebagian tafsir mengatakan akafartum ba'da imanikum, kalimat ini ditanyakan oleh malaikat pada hari di mana Allah mengambil janji kepada manusia, pada semua manusia. Nah, Allah mengatakan fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Kalau kamu memang kafir waktu di dunia, baik kafir yang asli maupun kafir yang mantan orang beriman lalu menjadi kafir, sama saja. Fadzuqul adzaba, maka rasakanlah azab bima kuntum takfurun, karena kalian kafir. Ini tafsir Jalalain nih. Ya, sama dengan tafsir Ibnu Katsir ini. Nah ini, qala telah berkata Al Hasan Al Basri, ahli tafsir Hasan Al Basri, tabi'in, muridnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ahli tafsir Hasan Al Basri mengatakan wa humul munafikun, dan wajah orang-orang yang menghitam atau menjadi hitam di akhirat nanti adalah wajah mereka orang-orang munafik. Makanya kita jangan jadi orang munafik. Orang munafik itu siapa sih? Orang munafik itu orang yang mengaku beriman tapi hatinya tidak beriman, mulutnya aja yang beriman, mulutnya aja yang syahadat, hatinya enggak ikut syahadat. Hati syahadatnya enggak masuk ke dalam hati. Buktinya apa? Dia menolak syariat Islam kok, anti pada syariat Islam, padahal dia orang Islam. Makanya kita jangan anti pada syariat, hati-hati ini. Ya, fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun, maka rasakanlah adab itu karena kalian dulu waktu di dunia kafir. Ibnu Katsir mengatakan ya ummu kulla kafirin. Ayat ini berlaku umum untuk setiap orang yang kafir. Pokoknya setiap orang yang kafir akan masuk neraka. Ya, baik kafir asli maupun kafir yang tidak asli. Kalau tafsir Al-Baghawi belum menerangkan lebih panjang lagi. Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh, pada hari di mana akan menjadi putih wajah-wajah manusia dan akan menjadi hitam wajah-wajah mereka. Siapa? Wajah siapa ini? Tabyaddu wujuhul mu'minin, akan menjadi putihlah wajahnya orang-orang beriman. Wajah-wajah orang-orang beriman, wujuhu ini artinya wajah-wajah al-mu'minina, orang-orang beriman akan menjadi putih, walaupun di dunianya wajahnya hitam. Nanti saya menjadi putih. Watas wadu, dan akan menghitam, akan menjadi hitam. Wujuhul kafirin, wajah orang-orang yang
kafir. Itu satu. Tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua, yang menjadi putih, kata tafsir yang kedua adalah tabiyaddu, akan menjadi putih wujuhul mukhlisin, wajahnya orang-orang yang, tadi yang pertama orang yang beriman, yang kedua wajahnya orang-orang yang ikhlas. Jadi kalau kita beribadah tidak ikhlas, nanti di akhirat wajah kita berubah jadi hitam. Naudzubillah min syarri dzalik. Makanya kita harus ikhlas. Nanti Idul Kurban juga harus ikhlas. Dagingnya diambil untuk dibagian, sampai harus ikhlas. Jangan punyaku, jangan begitu. Ya jangan, sudah dikorbankan ya sudah, jangan diotak-atik lagi. Ya. Dah, ini wajah orang Islam akan menjadi putih, wajah orang-orang yang ikhlas. Wa taswaddu, dan akan menghitam, akan menjadi hitam wujuhul munafikin, wajahnya orang-orang munafik. Kenapa wajah orang munafik disamakan ditempatkan bertolak belakang dengan wajah-wajah orang yang ikhlas? Karena orang munafik itu amalannya enggak ikhlas. Makanya salah satu tanda orang munafik, amalannya tidak ikhlas. Makanya hati-hati sekali sampean tuh, saya dan sampean semua sama. Kalau kita ngaji yang ikhlas ngajinya, jangan kepengin dipuji, jangan. Ya, terus ketika kita sedekah, kita juga harus ikhlas. Jangan minta disebut sebagai dermawan, jangan. Atau jangan punya niatan, kamu saya kasih uang, tapi ingat ya nanti ya, waktu coblosan ingat ya, ingat aku ya. Itu namanya enggak ikhlas. Ngasih ya ngasih sudah. Nanti enggak dicoblos ya jangan marah. Gitu ya. Itu wajah orang munafik. Terus yang ketiga, wajah yang akan menjadi putih siapa? An Ibnu Abbasin, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan annahu, bahwasanya qara'a hadhil ayah, telah membaca ayat ini ya, Ibnu Abbas qala, kemudian Ibnu Abbas berkata, tabiyaddu, akan menjadi putihlah wujuhu ahlus sunnah, wajahnya pemilik sunnah atau orang-orang yang biasa menjalani sunnah Nabi. Wa taswaddu, dan akan menjadi hitamlah wujuhu ahlul bid'ah, wajahnya ahlul bid'ah. Ahli bid'ah itu orang-orang yang suka kepada bid'ah. Ahlu sunnah orang-orang yang suka kepada sunnah. Orang yang suka kepada sunnah Nabi akan putih wajahnya. Orang yang anti pada sunnah Nabi tapi suka kepada bid'ah akan menghitam. Ini tafsir Ibnu Abbas ya. Kemudian yang berikutnya Ibnu Abbas mengatakan lagi, idza kana yaumul qiyamah, apabila sudah terjadi hari kiamat nanti, rufi'a, diangkatlah bi likulli qaumin, untuk setiap kaum, makanu ya'budunahu, apa yang mereka dulu waktu di dunia menyembahnya. Karena manusia kan terdiri dari kaum-kaum, ada kaum muslimin, bukan kaum muslim sebenarnya ya. Sudah terbiasa dirinya bilang kaum muslimin. Ada kaum yang lainnya ya. Itu nanti di akhirat akan diangkat kepada setiap kaum apa yang mereka sembah di dunia. Penyembah batu, penyembah api, penyembah dewa, penyembah apalagi, nanti akan diangkatlah dewa-dewa yang mereka sembah, batu-batu yang mereka sembah, api yang mereka sembah. Kalau penyembah matahari ya, matahari yang mereka sembah akan diangkat kepada mereka, ditunjukkan kepada mereka. Ini yang kalian sembah waktu dunia dulu. Fayas'a kullu qaumin ila ma kanu ya'budun, maka akan berjalanlah setiap kaum kepada apa yang mereka dulu waktu dunia mereka selalu menyembahnya. Nanti di akhirat penyembah matahari akan mendatangi matahari, penyembah batu akan mendatangi batu-batu yang mereka sembah. Wa huwa qauluhu ta'ala, dan itulah yang dimaksud oleh firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 115. Ini juga ayat yang penting yang nanti akan kita sampaikan ini, ayat ini ya. Nuwallihi ma tawalla, nah kami akan memalingkan dia kepada apa yang dia selalu berpaling. Jadi kita di dunia ini memalingkan wajah kita ini, menghadapkan wajah kita kemana, ke situlah nanti kita akan dihadapkan. Kalau kita di dunia ini kita selalu menghadapkan wajah kita kepada Allah sesuai dengan doa kita waktu sholat, Allahu Akbar. Dalam doa istiftahnya kan ada, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin, gitu ya. Ya.
Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, saudara kalau sholat baca doa seperti itu, hadapkan wajah saudara kepada Allah, kepada Islam ini, jangan kepada yang lainnya. Nah, yang manusia yang berpaling kepada selain Islam, nanti Allah akan hadapkan wajahnya ke sana, suruh minta tolong sama yang dia sembah. Coba kamu minta tolong sama sesembahan kamu itu, bisa enggak dia menyelamatkan kamu dari neraka? Enggak ada yang bisa, Pak. Hanya Allah saja yang bisa. Tuh ya, ini tafsir yang kedua ya. Fa idza maka ketika intahau mereka orang-orang penyembah selain Allah itu sampai ilahi kepadanya, kepada yang mereka sembah, hazinu mereka pun bersedih. Ternyata yang mereka sembah tidak bisa menolong. Fataswadu wujuhum maka menjadi hitamlah wajah mereka minal husni karena kesedihan itu. Wa baqiya ahlul kiblati dan tinggal tersisalah ahlul kiblah, yakni kaum muslimin, para muslimin ini, wal yahud wan nasara, dan tinggal orang muslim, orang Yahudi dan orang Nasrani. Penyembah selain Allah itu semua sudah dimasukkan ke neraka. Selain 3, tinggal muslimin, orang Yahudi sama orang Nasrani. Lam ya'rifu syai'an, mereka tidak mengenal sesuatu pun. Jadi mereka tidak mengetahui sesuatu apapun. Mimma rufi'a lahum, dari apa yang akan diangkat untuk mereka. Jadi kepada orang muslim, orang Yahudi, orang Nasara, mereka tidak mengetahui sesuatu apapun dari apa yang diangkat untuk mereka. Fayatihimullah, lalu mendatangilah kepada mereka Allah. Allah datang kepada mereka. Fayasjudulahu, lalu bersujudlah kepada Allah. Mangkana, siapa saja yang adalah dia waktu di dunia, yasjudu, selalu bersujud fid dunya, di dunia. Mereka yang selalu bersujud di dunia ini, ya, nanti akan bersujud di hadapan Allah ketika Allah datang. Muti'an, kan dalam keadaan taat, mukminan dalam keadaan sebagai orang beriman. Wa yabqa, dan tinggallah tersisa ahlul kitab, tinggal orang ahlu kitab Yahudi dan Nasrani, wal munafikun, dan orang munafik. Orang yang di dunianya suka sujud, begitu Allah datang seperti dalam surah Al-Fajr itu. Wajah Arab apa? Surah Al-Fajr itu? Ya Allah, ya Rahman, lupa ayatnya. Setiap hari dibaca kok surah Al-Fajr itu loh, Pak. Sebentar. Wajah itu surat Al-Fajr, surat wal fajri wal layalin nashar wasyaf'i wal watr wal laili idza yasar hal fi dzalika qasamul lidhi hijr alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Ini loh. Wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa, dan datanglah pada hari kiamat nanti Tuhanmu, wahai Muhammad, Allah Tuhanmu akan datang di saat manusia sudah berdiri di padang mahsyar. Nanti kita berdiri di padang mahsyar, Pak, menunggu berpuluh-puluh tahun, 50.000 tahun berdiri menunggu, baris menunggu Allah datang untuk mengadili. 50.000 tahun, Pak, 50.000 tahun itu menunggu. Setelah kita menunggu, datanglah Allah wal malaku, dan para malaikat, dan malaikat nanti juga ikut datang soffan soffa, dalam barisan-barisan. Malaikat pun berbaris nanti di sana. Terus, nah di saat itulah begitu lihat Allah datang, orang-orang beriman semua sujud di saat itu, Pak. Ya, orang yang nggak biasa sujud, nggak bisa sujud ya. Di dunia ada sujud kepada Allah nggak pernah. Makanya dalam tafsir ini dikatakan nanti di sana wajah orang-orang beriman itu menjadi putih karena mereka bersujud ketika Allah datang. Tinggallah tersisa ahlul kitab, orang Yahudi dan orang Nasrani, wal munafikun, dan orang munafik. La yastati'una sujud, mereka tidak bisa sujud nanti di sana. Lah, orang munafik kan di dunia sujud juga. Oh, sujudnya enggak benar-benar kok, enggak ikhlas dia. Dan sana mau sujud enggak bisa, misalnya mau sujud enggak bisa, mau begini enggak bisa.
Itu di surat Al-Qalam ceritanya ya nanti. Tsumma yu'dzanu lahum, kemudian diizinkanlah untuk mereka, fayurfauna, lalu diangkatlah ya, fayarfauna, lalu mereka pun mengangkat ru'usahum, kepala-kepala mereka. Nah, wa wujuhul mu'minin, dan wajahnya orang-orang beriman mislus salji bayadon, berubah menjadi seperti salju yang putih. Wal munafikun, sedangkan wajah orang munafik, wa ahlul kitab, dan wajah orang ahli kitab, idza nadharu, ketika mereka melihat, ila wujuhil mu'minin, kepada wajahnya orang-orang beriman, hazinu, mereka pun bersedih, huznan syadidan, dengan kesedihan yang amat sangat. Faswaddat, maka menjadi hitamlah wujuhum, wajah mereka pada saat itu. Wa yaquluna, lalu mereka pun berkata, Rabbana, ya Tuhan kami, malana muswaddat, kenapa menjadi hitam wujuhuna, wajah-wajah kami? Kenapa wajah kami berubah menjadi hitam begini ya Allah, Tuhan kami? Wa wallah, maka demi Allah, ma kunna musyrikin, kami dulu waktu di dunia tidak pernah musyrik. Kenapa wajah kami menjadi hitam begini? Wa yaqulullah lil malaikah, maka menjawablah Allah kepada para malaikat, ya, unduru, lihatlah wahai para malaikat, ya. Fa yaqulullahu lil malaikah, maka berkatalah Allah kepada malaikat pada waktu itu, hei para malaikatku, unduru, lihatlah kaifa kadabu ala anfusihim, bagaimana mereka telah berdusta terhadap diri mereka. Mereka bilang enggak musyrik, padahal musyrik mereka waktu di dunia dulu, menyembah selain Allah kok. Yang Yahudi menyembah Uzair, yang Nasara menyembah Isa. Nah, mereka musyrik kok. Yang munafik, yang disembah hawa nafsunya, bukan Allah. Tuh. Nah, ini loh Pak, nanti di sana akan terjadi seperti ini. Ini terdapat dalam surat Al-An'am ayat 24 kisahnya ya. Makanya di sini dikatakan fa ammal ladzina swaddat wujuhum akafartum ba'da imanukum, makna ayat ini yuqalu lahum, akan dikatakan di akhirat nanti, akafartum ba'da imanikum, apa kalian itu menjadi kafir kah sesudah iman kalian, kok bisa masuk ke neraka sini? Padahal kamu dulu kan muslim, waktu dunia kamu kan Islam, KTP-nya Islam, kenapa kamu masuk neraka? Apa kamu jadi kafir lagi sesudah beriman? Ditanya begitu oleh para malaikat. Fadzukul adzaba bima kuntum takfurun, maka rasakanlah adab ini karena kalian dulu menjadi kafir. Makanya saudara sekalian, kita sudah jadi orang beriman, pertahankanlah iman kita. Jangan berubah iman kita karena fulus. Tahu fulus? Duit. Jangan mau dijual, jangan mau dibeli iman kita dengan uang 1 miliar, 1 triliun, jangan. Memang 1 miliar banyak, 1 triliun memang banyak, tapi jangan mau menerima itu hanya demi uang segitu tadi, lalu menjadi kafir, jangan. Paham ini Pak? Nah, sekian aja dulu. Aku lu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.